Bapak dan Ibu semuanya. Pada malam hari ini kita berkumpul di Balai Stasi untuk menindaklanjuti mengenai proses pembangunan gereja kita yang baru. Kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik. Katanya yang sangat kami hormati Paduka Kris, pula yang saya hormati Nader dan juga Bapak-Ibu sekalian yang hadir di tempat ini di Balai Stasi. Kemudian tidak lupa juga untuk rekan-rekan yang dari jauh, yang kebetulan Pak Roni tadi yang berada di Yogyakarta yang saat ini juga mengikuti kegiatan kita. Sebetulnya rapat ini juga mengundang yang lain. Mulai dari sebuah komitmen kita pada zaman dahulu tahun 2019, kala itu bersama dengan Romo Kris kita mengadakan safari Ekaristi. Safari Ekaristi, kemudian membangun sebuah niat bersama untuk membangun tanda kutip gereja yang baru, gereja yang representatif untuk ditempatkan di Tegal Harum ini. Ada 7 lingkungan yang sudah tersampaikan. Kalau ada titik simpul bahwa niat gereja baru itu ada. Kemudian terbangunlah sebuah komitmen bagaimana caranya untuk meningkatkan swadana masyarakat sehingga terkumpul sebuah namanya istilahnya komitmen. Kala itu masing-masing orang, masing-masing keluarga menentukan sendiri rencananya itu 2 tahun selesai ya. Akan tetapi dihantam COVID-19 per tahun seperti itu. Karena bayangan saya ketika saya bikin rumah yang kecil itu 6 bulan itu baru rampung. Nah, apalagi gereja ini yang cukup besar, cukup artistis seperti itu, ada lebih pokoknya condong ke gereja Katolik, maka kira-kira seperti itu. Nah, peresmian tahun 2027 kita pilih bulan Agustus, kira-kira bulan-bulan seperti ini. Nah, untuk bulan Oktober ini kapan kita mulainya? Kira-kira 50% dana swadaya dari umat itu masuk, maka bisa kita lakukan. Nah, Semuanya, malam Romo. Selamat malam juga yang online, masih ada di ujung sana, masih ada ya? Masih Pak Robi, Pak Roni. Kita memang sudah memakan waktu cukup lama, tapi itu bagian dari dinamika kita. Yang jelas kita sudah memulai langkah awal dulu dengan sosialisasi, kemudian membangun komitmen yang sama. Lalu komitmen itu sudah kelihatan lewat 1 lembar kertas sekarang ini, walaupun belum sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya itu bagian dari komitmen kita. Nah, sekarang terkait dengan hal-hal teknis, soal lokasi sudah kita tetapkan, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Kemudian desain arsitektur itu juga suatu yang paling penting ya. Kalau desain ini belum ada, memang hal lain tidak bisa bergerak, karena desain itu akan menentukan jumlah anggaran sekaligus proposal yang harus kita buat. Begitu desainnya jadi, langsung dengan perkiraan anggaran biaya, dan itu yang akan menjadi bagian dari proposal. Nah, kalau proposal sudah ada, itu bisa disebarluaskan dengan harapan respon positif dari banyak pihak yang kita harapkan proposal itu menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, seiring dengan itu juga desain itu penting, termasuk gambar kerja dan seterusnya.
klasik. Kalau klasik itu kowe ngono ana menarane terus ana salib ning dhuwur, itu yang klasik. Tapi yang lebih penting bagi dia interior ya. Interior itu adalah interior yang memang sangat khas Katolik. Begitu masuk ada warna sakralnya, lalu tentu sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi. Ya. Kebetulan saya bekerja sama dengan arsitek ini waktu membangun Santo Yosef, terutama di kaidah-kaidah liturginya. Jadi ada, saya kira dia cukup paham soal itu. Menjadi bagian dari proses itu, ya. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan wah ini itu urusannya panitia, tidak ada lagi. Tapi ini adalah kerja bersama dari umat, walaupun metode kerjanya ada tersendiri, bukan yuk kita gotong royong setiap hari untuk membangun gereja, itu malah berada di ya, pasti ada orang khusus yang sebagai pelaksana ya. Pelaksananya bukan kita, tapi pasti ada tim pelaksana tersendiri. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Monggo dari segenap panitia bisa Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum ini yang diberi yang dari lingkungan itu sebesar 328.627.000, baru tersetor sebesar 130.597.000. Itu yang untuk dana komitmen. Masih kekurangan sebesar 198.030.000. Tetapi karena ada dana dari OMK, anak-anak dan donatur, jadi total dana pembangunan gereja kita ini sekarang totalnya adalah sebesar 140.486.000. Jadi tolong untuk ketua kering agar di follow up untuk masalah komitmennya. Dengan demikian kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih pada Yang Terhormat Sugianto yang sudah mengawal kegiatan ini, dan kami tetap mohon penyertaan mengawalnya sehingga bangunan yang menjadi impian rumah Stasi Baru ini tercapai. Nah, kita secara pribadi bila mana dalam penyampaian hal-hal kurang berkenan, kekurangan dan besarnya waktu. Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan atau rapat kita malam hari ini dengan kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.